Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita masing-masing ditanya mau hidup sebagai orang yang bijaksana atau orang yang bodoh, saya yakin tidak ada orang yang mau hidup sebagai orang bodoh. Karena setiap pilihan, juga kalau itu misalnya sebuah pertanyaan untuk memilih, mengandaikan bahwa yang memilih itu tahu apa yang ditanyakan. Jadi kalau tidak tahu pertanyaannya, mending tidak menjawab. Nah, saudara sekalian, orang yang bijaksana di dalam bacaan Injil hari ini digambarkan sebagai orang yang mampu berpikir dan bertindak secara antisipatif. Maksudnya, mempertimbangkan segala sesuatu yang mungkin terjadi seturut kebutuhan dan situasi. Kebiasaan menyambut pengantin bagi bangsa Yahudi adalah sesuatu yang umum. Kedatangan mempelai yang tidak bisa dikira jamnya karena bisa tiba-tiba, karena telat, karena ini dan itu, adalah sesuatu yang wajar. Maka 5 orang gadis bijaksana ketika diminta untuk bertugas sebagai penyambut mempelai sudah berpikir antisipatif. Membawa pelita tetapi juga minyak. Karena jelas
pelita tidak akan segera dinyalakan. Pelita butuh minyak. Kalaupun dinyalakan awal, mereka sudah harus siap sedia juga dengan cadangannya, dan itulah yang mereka lakukan. Tetapi yang bodoh, mereka hanya membawa pelita dan tidak membawa minyak. Sebuah kebodohan yang jelas, karena pelita tidak akan bisa dinyalakan tanpa minyak. Maka saudara sekalian yang terkasih, efek dari kebijaksanaan dan kebodohan itu masing-masing lalu membawa konsekuensinya. Bagi gadis yang membawa minyak, kapanpun mempelai itu datang, mereka siap dan pelita dinyalakan. Mereka bisa masuk ke dalam pesta. Sementara mereka yang bodoh, pada saat-saat terakhir baru menyadari bahwa, oh iya, tidak ada minyak. Boleh dong dibagi minyaknya. Ini bukan soal medit, bukan soal tidak mau berbagi, enggak. Ini soal kebijaksanaan dan soal kebodohan. Karena masing-masing sudah dipercaya untuk menjalankan tugas itu. Maka jawaban, nanti kalau minyaknya dibagi, malah enggak cukup, enggak bisa dinyalakan untuk semua. Jadi resikonya, yang bodoh harus pergi mencari minyak. Tetapi konsekuensinya, pesta tidak akan menunggu mereka yang pergi mencari minyak. Karena acara utamanya sudah harus dimulai tanpa harus menunggu mereka. Dan itulah yang tadi kita dengarkan di akhir Injil, bagaimana mereka pergi mencari minyak, dan ketika kembali, pintu sudah ditutup. Karena ya memang sudah waktunya dimulai. Mereka terlambat karena kebodohannya sendiri. Saudara sekalian, kalau kita mendengarkan perumpamaan ini tentu ada maksudnya Yesus mengajarkan kepada para muridnya. Kita tahu bahwa yang dimaksud Yesus sang mempelai adalah Kristus sendiri. Kristus akan datang kembali dan tak seorang pun tahu kapan itu akan terjadi. Maka pesannya adalah, dalam penantian itu, bertindaklah bijaksana. Kristus pasti akan datang, meskipun waktunya kita tidak tahu kapan. Jadi yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan kedatangan itu dengan bijaksana. Ibarat 5 orang gadis yang membawa pelita lengkap dengan minyaknya, siap dinyalakan kapanpun mempelai itu datang. Dan itulah panggilan kita. Sebagai orang yang mau mengikuti Kristus dan menantikan kedatangannya, kebijaksanaan kita terletak di dalam kesediaan kita untuk secara antisipatif mempersiapkan kedatangan Kristus. Bagaimana? Dengan segala hal yang sudah kita dengar minggu-minggu kemarin. Injil Matius menyodorkan kepada kita banyak contoh untuk bertindak secara bijaksana. Bagaimana misalnya kita harus menghentikan kejahatan. Bagaimana harus memaafkan musuh. Bagaimana harus berdoa untuk mereka, dan banyak hal lain yang kalau kita baca di dalam Injil Matius, hal-hal baik itulah yang ibaratnya minyak yang disediakan bagi kedatangan sang mempelai di akhir zaman. Injil yang kita dengarkan hari ini ada pada bab 25, itu artinya menjelang akhir Injil Matius. Maka segala hal yang ada di depan Injil Matius, itulah butir-butir kebijaksanaan yang bisa kita kembangkan di dalam masa penantian, untuk sungguh menantikan kedatangan Kristus bukan dengan berpangku tangan, tetapi dengan secara aktif sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Menjalankan, mendengarkannya, membagikannya juga ketika kebaikan itu akhirnya sampai kepada kita sehingga semakin banyak orang bisa mengenal Allah. Nah, saudara sekalian yang terkasih, bagaimana kalau kita tidak melakukan itu? Ibarat 5 orang gadis bodoh yang mungkin tidak berpikir bahwa Kristus akan datang, dan mungkin malah berpikir nanti paling datangnya masih jauh dan seterusnya. Sehingga lalu tidak memanfaatkan kesempatan baik-baik. Tahu-tahu bisa jadi Kristus datang atau akhir hidup itu menjelang. Maka saudara sekalian yang terkasih, panggilan untuk hidup menjadi bijaksana adalah
panggilan kita semua. Inilah jalan bagi kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Keselamatan itu didapatkan bukan dengan berpangku tangan, tetapi dengan sungguh-sungguh mempersiapkannya sejak sekarang. Maka dalam iman Kristiani tidak ada istilah surga nunut neraka katut. Terlalu mudah kalau begitu. Tidak ada yang gratis. Keselamatan itu adalah tanggung jawab personal kita. Tidak bisa kita nunut, aku tak nunut pendahulu-pendahulu saya saja. Sementara lalu kita tidak melakukan apa-apa. Atau sebaliknya juga begitu. Kita membiarkan diri kita katut begitu saja dengan orang-orang yang mungkin bertindak bertentangan dengan kehendak Allah sehingga neraka menanti kita. Kepada kita justru diberikan kebebasan agar kita bisa menemukan kebijaksanaan itu. Jadi kalau mau masuk surga, tidak ada pintu jalan belakang, pintu tembusan, apalagi pintu trombolan. Nunut-nunut, katut-katut, tidak ada. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa pintunya sempit, maka berusahalah. Jadi dietlah kalau mau masuk surga ya, pintunya sempit. Yesus memang mengatakan. Nah, bagaimana cara diet kita? Itu tadi, berlakulah bijaksana. Selama kita hidup, kita diajak untuk sungguh-sungguh hidup secara bijaksana, mencari kehendak Tuhan, dan dalam kehendak Tuhan itu, mari kita kembangkan secara bertanggung jawab hidup kita masing-masing lewat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan melalui hal-hal besar, tetapi bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Bunda Teresa satu kali mengatakan, apa yang bisa menjadi minyak di dalam hidup kita? Dan beliau mengatakan, bukan hal-hal besar. Justru dari hal-hal kecil setiap hari yang bisa kita lakukan di dalam perjumpaan dengan sesama, di dalam setiap tugas yang boleh kita lakukan, di dalam mungkin juga pelayanan-pelayanan, bukan pelayanan-pelayanan mungkin besar atau dahsyat, tapi justru dalam tugas-tugas harian yang mungkin menjadi bagian utuh dari hidup kita. Mungkin sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang murid, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang petugas, apapun juga. Itu semua menjadi jalan bagi kita untuk mengembangkan kebijaksanaan di dalam usaha mencari kehendak Tuhan. Semoga saudara sekalian yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan sore hari ini tidak pernah menjadi ancaman bagi kita, tetapi sebaliknya justru menjadi ajakan yang membawa kita pada kehendak yang semakin kuat untuk mau mencari kehendak Tuhan, karena kita tahu Tuhan menantikan kita di dalam perjamuannya. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau sungguh-sungguh bersiap diri dengan hidup secara bijaksana, bertindak secara antisipatif dan mempersiapkan semuanya sejak sekarang tanpa menunggu, tanpa misalnya mengandalkan bantuan-bantuan yang kita harapkan misalnya in the last minute, tetapi justru dalam keseharian kita persiapkan itu baik-baik. Semoga dengan persiapan yang kita lakukan, lalu kita cukup membawa minyak agar kita turut berpartisipasi dalam perjamuan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita.